undangan dari Bapak Hasan keluarga CP Sinar Jaya. Kalau saya pikir ini bukan silaturahmi antara CP Sinar Jaya sama konsumen, tapi silaturahmi keluarga rasanya, Pak. Kita keluarga di sini. Alhamdulillah kita diterima Sinar Betul, Jaya. Pak. Bukan antara proses sama konsumen lagi, tapi keluarga yang berkunjung sini. Inilah kami rasakan, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak lupa salawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga dan sahabatnya, dan kita yang hadir sini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Yang kami hormati Bapak Hasan dan Ibu serta keluarga, yang kami hormati Ketua Iwatar Bapak Rasuludin, yang kami hormati Bapak Rudi selaku mitra dari Sinar Jaya yang ada di Yogyakarta, yang kami hormati para jiman, bapak-bapak, uda-uda, ibu-ibu, nuni yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah. Dalam bulan Syawal ini, bulan yang baik, kita ada kunjungan dari orang tua kita, sesepuh kita, salah satu owner dari CP Sinar Jaya berkunjung bersilaturahmi di resto Mangking pada hari ini. Semoga dengan turunan hujan hari ini kita diberi keberkahan dan ajar kita pada hari ini. Amin. Baik, untuk sebelumnya kita minta sambutan sedikit dari Ketua Iwatar dan Presiden sebelumnya. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hasan beserta Ibu, alhamdulillah beserta keluarga yang telah menyempatkan hadir di Yogyakarta ini dalam rangka silaturahmi antara orang tua dengan anak keponakannya di Jogja. Karena Bapak Hasan sudah diangkat menjadi datuk, kurang kayu basah dulu sama Iwatar. Jadi ini bukan sekedar antara Bapak Desmond tadi bilang bukan antara mitra dagang, tapi juga antara keluarga besar Iwatar yang mengunjungi anak keponakannya di Yogyakarta. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya juga kita dapat berkumpul di resto Mangking ini dalam rangka silaturahmi antara Bapak Hasan dan keluarga dengan kita Iwatar Yogyakarta, yang alhamdulillah walaupun segini yang datang tapi ya cukuplah untuk mewakili kami Iwatar Yogyakarta menyambut Bapak Hasan di Yogyakarta. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, rekan bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah Iwatar Yogyakarta masih jalan memorinya Sinar Jaya, memorinya Ibu Hasan dan Bapak. Walaupun selama ini Iwatar Yogyakarta, mohon maaf kalau di segi ini kita kembali ke dagang lagi, dari segi income-nya ya mungkin Iwatar Yogyakarta tidak begitu tidak memberikan sumbangsi yang terlalu signifikan lah ke Sinar Jaya, karena mungkin faktor jarak atau faktor apalah gitu kan, ekonomi atau apa, tapi pun kami merasa sangat tersanjung karena udah mau Bapak Sinar Jaya, Bapak Hasan beserta Ibu untuk mengunjungi kami di sini, karena secara emosional Bapak Hasan dan Ibu pun sudah tahu dari dahulu kalanya Iwatar ini dari kampung sampai ke perantauan seperti apa orangnya. Pak Hasan sudah tahu karakternya seperti apa kita Iwatar, mungkin tidak perlu kita jelasin lagi kepada beliau. Memang seperti inilah Iwatar dinamikanya Pak Hasan. Mungkin
bagaimana kehidupan kami di kampung sampai ke rantau ya, karena berbagai hal lah gitu kan. Untuk itu mudah-mudahan ya kami berdoa semoga keluarga Pak Hasan dan Ibu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti dan semoga mitranya Pak Hasan di luar Iwatar pun ibaratnya semakin bertambah. Amin. Karena ibarat sekarang ini masuklah namanya perdagangan bebas. Kami pun di Jogja sebagai pengurus sudah melakukan berbagai hal kepada rekan-rekan yang namanya kebebasan pribadi lah gitu kan ya, kami pasrah mau milih kemana itu hak mereka, yang penting kami berharap kepada rekan-rekan Iwatar Jogja tidak melupakan jasa-jasa beliau kepada Iwatar, dari Iwatar terseok-seok dulu sampai Iwatar sekarang ini, dari Iwatar Cup pun beliau memberikan sumbangsi yang tiada tara, ke kampung pun beliau tidak berhitung-hitung segi materinya, segi materialnya untuk kampung kita. Mungkin itulah yang bisa kami doakan untuk Pak Hasan. Semoga Pak Hasan nantinya diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuma itu yang dapat kami sampaikan sebagai ungkapan terima kasih kami dalam jamuan ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya Bapak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita sampaikan alhamdulillah Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dan sekaligus juga menyampaikan salam minal aidin wal faizin. Ya mohon maaf lahir batin karena kita nggak bisa satu persatu konsumen kita datengin. Ya kebetulan juga dalam rangka liburan anak kita datang ke Jogja. Ya mungkin juga besok mungkin saya ke Solo, lusanya mungkin ke Magelang. Ya yang sekitar dekat sini yang kita bisa jangkau ya saya datang. Ya, tujuan kami sekali lagi, mungkin ada sebagian orang menganggap kunjungan ini adalah pemahaman untuk satu kepentingan bisnis semata-mata. Kalau kalau boleh jujur saya sampaikan, salah. Karena saya tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir, hubungan kita dengan warga Atar ini bukan hubungan antar bisnis lagi. Hubungan dengan warga Atar itu kita kurang lebih 22 DPC, bukan 2 DPC. Kita kenal semuanya. Bahkan ada sebagian orang katanya saya memberikan CSR itu demi bisnis segala macam. Kalau orang itu bisa menghitung berapa kontribusinya yang diberikan pada Sinarjaya dengan CSR yang turun itu sangat jomplang gitu ya. Cuman apa sih wujud dengan CSR tadi? Karena saya menganggap seperti kita ingin membangun kampung sendiri. Dan warganya juga hubungan dengan kami itu bukan sekedar hubungan biasa, itu udah seperti saudara. Makanya dikala saya ke Atar melihat kondisi seperti itu, sambutan daripada warga Atar di kampung, saya tuh menangis di pesawat. Isi saya tanya, kamu kenapa? Kata, enggak, saya bilang, kok ada sedikit. Saya bilang, hebat ya, orang hidup di kota, disanjung orang udah kenyang lah, disanjung orang. Tapi di Atar itu kita setiap rumah kita diberi makan, seada-adanya dikeluarin.
sampai jatuh duren satu pun sedang makan nih, duren jatuh itu disajikan ke meja. Kalau di kota bukan disajikan di meja, ditaruh di dapur untuk nanti tamu pulang kita makan kan. Nah, tandanya apa ini? Duren, hanya sebutir duren, keikhlasan yang luar biasa. Disitulah saya diam. Kalau hitung-hitungan bisnis, jangan kasih ke kampung, kasih aja orang fotokopinya. Untuk ke kampung apa kontribusinya? Nggak ada. Nah, saya mohon sekali lagi, wawasan atau fahamnya seperti itu tuh, tolong dibuang jauh-jauh. Karena saya ingin ada satu pemahaman, ya biar di sana itu juga ada penerangan, ada apa. Karena adanya penerangan baru bisa menghidupi ekonomi di daerah, Pak. Nah, jadi bahkan banyak sekali dulu tuh rencana-rencana kita mau himpun daripada setiap orang Rp1.000 berapa itu kan, untuk supaya saya kalkulasikan kalau semua 22 DPC menyumbang itu bisa bikin jalan, bisa apa, karena itu jangan mengharap ada support daripada pemerintah daerah, ya jangan ngomong di dalam dorongnya itu, Pak. Ya, yang di jalan rayanya aja bolong-bolongnya segede sumur gitu, Pak. Siapa lagi yang mau bangun di dalam? Nah, justru itulah, kalau itu bisa dibangun dengan baik, ya terus juga daripada Talagonya bisa dikembangkan. Saya sering bilang, Pak, 10 tahun kemudian jangan terlalu mengharap daripada dunia fotokopi ini sebagai satu pendapatan yang menjanjikan. Bangunlah daripada Atar, bangunlah kampung halaman. Itu ada modal yang Allah berikan pada warga Atar. Itu adalah destinasi daripada Talago. Ini bisa menjadikan sumber kehidupan. Saya belajar banyak di luar negeri. Saya lihat daripada daerah wisata itu akhirnya juga bisa menjadikan pendapatan untuk ini. Kembalikan lagi, tinggal niat kita. Warga Atar bisa nggak bersatu, bisa nggak sama-sama untuk punya satu visi misi yang untuk bisa mengembangkan kampung halamannya. Ya seperti tadi Pak Nasir sampaikan, ya karena pola pikir orang, cara menelaah, menganalisa, memprediksi dan sebagainya itu kan berbeda-beda. Nah, mungkin juga dari segi segi pengetahuannya atau segi apalah yang hal-hal yang lainnya, sehingga belum bisa menjadikan satu visi seperti ini. Bapak lihat kampung daripada itu yang namanya itu warteg. Ya, Bapak lihat kampung warteg seperti apa? Kayak area estate. Kenapa Atar nggak bisa? Kalau warga Atar asetnya dikumpulin, Pak, triliunan itu, Pak. Kalau mau dihitung, 22 DPC itu asetnya itu triliunan. Kalau boleh dihitung. Kalau boleh dihitung. Ya. Ya, memang belum semuanya memiliki, ada sebagian mungkin masih kontrak atau segala macam. Tapi secara daripada aset perusahaannya, sebetulnya kalau untuk bisa menjadikan Atar itu jadi destinasi wisata itu luar biasa. Sampai saya ke Cina, Pak, jalan-jalan, saya lihat kayak gini, ada beberapa perahu yang digejot pakai ini listrik. Saya, aduh, kalau Talago ini bisa maju, saya mungkin ya sumbang itu sarana itu supaya bisa menghidupi daripada ini. Tapi yang mau ngurus siapa? Nah, kedua juga masih sifatnya individual. Ya inilah yang mungkin harus ke depan kita harus dirubah. Ya, cara pola berpikir, jangan terlalu mengharap dunia fotokopi ini bisa menjanjikan pada 10 tahun kemudian. Mungkin juga anak-anak Bapak semua, putra-putri Bapak
Ya mungkin juga udah pada males kan ngurusin fotokopi. Ya kalau boleh saya lihat gitu, dan sebagian udah nggak tertarik lagi sama dunia itu, ya. Jadi nggak peduli juga, disuruh pun kadang-kadang malas. Iya. Ya. Nah inilah harus kita mengambil pemahaman itu. Nah, saya kadang-kadang ngarahkan bisnis harus gini. Pak Hasan biasa itu kepentingan dia sendiri. Pak, konsumen saya itu bukan dari warga Atar aja, Pak. Se-Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan karakter budaya yang berbeda-beda, Pak. Jangan terlalu sempit melihat saya. Dan saya tadi bilang sebelum kita mulai ini, kalau saya mau nipu atau saya mau jual promosi, jangan sekarang, Pak, nanggung, Pak. 30 tahun yang lalu, Pak. Sekalian. Ya kalau sekarang saya udah jadilah kasarannya, saya suruh baru-baru mau promosi yang bohong-bohong nipu-nipu, ya udah kalau bahasa Jawanya itu udah kaset, Pak. Ya, udah telat gitu kan. Nah, justru saatnya sekarang saya memberikan edukasi itu yang manfaat, yang mengarahkan kepada yang baik, dan justru bagaimana bisa mendapatkan satu peluang dalam kondisi kesulitan daripada profit sekarang ini. Inilah yang saya bisa sampaikan. Ya mohon ya lihat posisi saya ini dilihat dari posisi yang lebih positif lah. Ya karena memang tidak semua pedagang mau niat baik. Nah, saya selalu memahami ini. Saya ingin wariskan kepada anak saya dengan usaha yang baik. Sehingga saya mewariskan bukan mewarisin kejahatan, tapi saya mewarisin kebaikan untuk anak saya. Nah, sekali lagi dengan panjang lebar ini saya rangkum, ya saya mendoakan Pak dalam kondisi seperti sekarang ini, mudah-mudahan warga Atar bisa makin kompak, solid, dan juga makin bisa menelaah apa-apa tuh jangan diambil satu pemahaman tuh negatifnya aja. Coba belajar untuk ditelaah niat orang ini tuh apa gitu, niat Sinarjaya itu apa ya, karena tadi konsumen kalau mau dihitung daripada seluruh omset Sinarjaya itu kurang lebih cuma 12% Pak daripada warga Atar ya. Jadi kalau ada orang, saya pernah agak jengkel Pak di tempat warung Padang Pak, itu ada orang menggunjingkan apa itu Sinarjaya, nggak tahu di uang ini baca itu masih uang kito katanya Pak. Masih uang, katanya uang kito Pak, bukan uangnya Pak Hasan itu. Saya agak terkejut Pak. Wih, hitungnya dari mana ini ya? Kan? Nah, bahkan Pajak berarti itu. Ya, Orang pajak berarti. Ya, jadi kalau ngomong kontribusi ya warga Atar daripada 22 DPC Pak, sebetulnya masih sangat solid, yang mungkin sampai hari ini data-data yang lepas daripada yang tidak menggunakan produk SC itu nggak lebih dari 2%, sangat kecil. Tapi rata-rata masih solid. Bahkan justru yang malah ngomong begini, beliau itu semua, udah Hasan, jangan didengar ngapain Bapak capek sendiri katanya. Itu kan pola pikir orang-orang yang tidak yang negatif lah. Udah, yang penting kita masih tetap solid sampai sini aja. Dengan satu pertemuan ini, saya juga sekalian menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada semua warga Atar yang ada di 22 DPC ini. Terima kasih atas dukungannya, supportnya. Ya semoga semua warga Atar yang ada, mau di rantau maupun di kampung, semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi jalan usaha yang baik, Amin. Diberi rezeki yang baik, ya. Yang lebih penting lagi, Bapak, saya tahu mati-matian semua yang merantau maupun di mana, itu semua hanya untuk anak, ya, untuk anak ke depan supaya bisa lebih baik dari kita, ya kan Pak, semua itu kan. Nah jadi
tujuan yang mulia ini semoga dijabahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin terlalu panjang Pak. Ini ya waktu dan ini kita Salam serah. dari Pak Devi Depok. Oh, Mantap, beliau Pak. ini salah satu warga Atar yang sukses. Pak, ini baju dari Bapak nih Pak. Iya bener. Pak Devi. Pak Devi. Terima kasih. Oh, mina aidin wal faizin Pak. Mohon maaf lahir batin. Iya. Ini lebaran Pak, saya pakai baju Bapak nih Pak. Dua Ini kali lebaran udah pakai baju. Ini beliau yang ngasih. Yang ngasih saya ini. Beliau ini. Karena Ya. berusaha pengusaha baju koko. Baju koko. Ya, dia orang Atar juga. Orang Atar, ya. Ya, cuma beliau Iya ya. beliau ini Ponakannya Pak Run. Pak Harun. ya, sukses ya. Ya, Ya, di import baju muslim ini. Baju muslim. Ya, itulah. Ya, saya sekali lagi mohon maaf bila mana selama ini Sinar Jaya ada yang tidak membuat Bapak Ibu yang atau Uni udah yang tidak berkenan. Sebagai manusia biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekali lagi saya mendoakan ya Allah selalu memberikan segala kemudahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Mungkin Pak, mungkin ada kasih kasar wejangan yang telah diberikan dari wejangan dulu, mungkin lebih kurang lebih dari Hasan, ilmu yang dikasih lebih dari guru lah Pak. Sama-sama belajar, Pak. Guru menghadapi perekonomian yang saat ini tidak stabil. Tuh. Mungkin semoga kedepannya baik kami di sini Jogja menjalaninya kedepannya lebih baik, dan begitu juga dengan CP Sinar Jaya kedepannya juga lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Selanjutnya kita mintakan waktu kepada Pak Rudi Anwar selaku mitra CP Sinar Jaya, kepada Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Bapak. Ya, silakan. Ya kebetulan kalau dinamakan cabang ini cabang yang bagaimana ini tidak mendatangkan untung kayak ini. Oh, Bapak. Kalau di kita selalu bukan lihat dari sana Pak. Dari bukan. Hubungan kita ini bukan seperti dengan orang lain lagi. Kalau saya boleh jujur ini kita seperti dengan saudara Pak. Sebelum corona kan? Punya cabang di Jogja Pak. Kok saya nggak tahu Pak? Ya alhamdulillah. Sinar Agil namanya. Bukan Sinar Jaya, Sinar Agil ya Pak. Alhamdulillah apa yang kita kerjakan selama ini, alhamdulillah masih ada hubungan baik dengan teman-teman di Jogja. Memang dalam keinginan kita memang dengan apa yang telah diberikan oleh Sinar Jaya ada semacam tekanan ke saya pribadi Pak. Pak ini kayak begini, tapi ya benar, kita harus menerima. Memang inilah ya kenyataannya. Memang banyak teman-teman yang memang sudah jadi dari dulu, memang yang awal dari dulu bertahan sampai hari ini ya memang itulah orangnya. Memang untuk memperluas itu sekarang juga ya ada sedikit kendala lah dengan kuantitas pembeliannya juga tidak bagus lagi, semua sudah menurun. Apalagi ini ya, dalam setahun ini Bu Hasan 2 kali memberikan list harga yang baru. Nah, ini memang agak rumit bagi saya Pak. Yang dahulu saja belum saya share, hari ini datang lagi. Nah, ini harus nyalainnya ke pemerintah. Tapi saya memang berharap ya sudahlah, yang ini coba kita turunkan tidak masalah. Saya kemarin juga yang 2 hari yang lalu belum saya share Bu. Oh, memang iya. saya sedikit menahan lah dengan kondisi sekarang. Coba ditahan dulu lah dengan harga yang lama. Siapa tahu dengan sikap atau keputusan yang saya ambil ini mungkin nanti akan menaikkan lagi rating kita lagi. Iya, kuantiti apa ya? Kuantitinya nanti bisa naik lagi. Namun kemarin kan udah dibaca sama Ibu, plastik aja naik, daftarnya udah naik. Kalau saya lihat kan ini stok semua nanti Bu. Iya pasti. Ya. Hah? Hari gua dulu naik.
Saya malah sangat bersyukur Bapak hadir di hari ini sama Ibu. Jadi ada yang Bisa mengiyakan gitu ya Pak. mengiyakan. Dan membacking ya. Membacking. Jangan seolah-olah nih, wah ini Pak Rudi pintar-pintarnya aja. Ini. Apalagi Pintar ini ngitung besok sendiri. mau hajatan ini. Ah. Duitnya perlu katanya. Nah, ini Iya, besok Bapak kapan Pak Rudi hajatan? rencana tanggal 14 Juni Pak Di mana? di Jogja. Insya Allah saya hadir. Ya. Menuh mantu. Saya doakan Pak. Belum, untung belum ke itu ya, jadwal keluar. Saya Kalau Pak Heldi Mei, Pak? Pak Heldi Mei. Iya. Di Bandung, Pak. Di Bandung, untung di Bandung. Untuk di Bandung. Anaknya Majo yang di Purwokerto. Oh, Anak kakak. Ya, saya Majo harap- tahu kan Majo? 14 Juni Bapak Sabsurnas, Pasar yang Perumnas. lain digusur dulu. iya. Saya pasti saya Iya. utamakan untuk ke Jogja. Kalau pulang ke Jogja, Sekalian kita ketemu artis kita. Ini artis Jogja. siapa? Cover apa? Cover majalah Minang. Cover boy. Nah, nanti berharap Bapak nanti sampai di Bandung, hal pertama yang Bapak kerjakan mencoret tanggal 14 Juni. Oh, ya. Di blog ya Pak ya? Di blog. Masih ada. Ya masih ada. Kebetulan pihak perempuan dari Bandung. Di Bandung. Jadi kita ikut pihak perempuan aja. Dari Cimahi, Pak. Dari Cimahi. Oh, dari Cimahi. Anak pertama. Berarti kan Pak, dari atas. Atar juga Siapa? Pak Firman, Pak Sufirman di namanya. Cimahi. Cimahi. Fotokopi Cimahi apa Pak? Di sebelah sana semuanya apa namanya? Rani, fotokopi Rani katanya. Itu di Pasar apa Ibu tadi? Andir. Cimareme. 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 Iya, ya Andia pasar itu ya. Ha-ha. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan Insya terima Allah, kasih Pak, saya banyak. datang, Pak. Saya sebagai yang mitranya Ibu dan Bapak sudah dari dulu sampai ini Jogja ini kapan jadi perhatian Ibu ini? Ibu pun tidak ada datang sama Bapak ke sini. Kok daerah lain kok Bandung terus kan gini perasaannya Kan kan saya di begitu. Bandung. Nah, akhirnya ini agak cemburu juga Pak. Oh, cemburu. Ya akhirnya ini sudah terjawab. Hari ini Bapak datang ke sini. Iya. Terima kasih banyak. Walaupun kami dari Jogja tidak hadir semua. Memang, Ya, memang kan ini beberapa masih- orang masih di perjalanan, masih bahkan kampung. masih ada di kampung. Iya, iya, iya. Ya makanya sekali lagi dalam kesempatan ini juga saya nanti bagikan daripada brosur segala macam untuk bisa di-sharekan ke anggota Bapak yang di luar anggota Bapak yang mungkin masih meragukan daripada PDSD. Saya sekali lagi nggak mungkin saya jual murah-murah nama saya di promosi itu karena saya tahu waktu saya untuk memegang Sinarjaya juga tidak waktunya sudah tidak banyak ya. Banyak Pak, masih panjang ya. Ya jadi saya inginkan saya inginkan baik, promosi yang baik, jangan promosi yang ngawur bahkan tidak berdasar ya. Nah kalau toh mungkin ada pertanyaan silahkan komunikasi dengan kami supaya kami bisa memberikan edukasi yang lebih jauh lagi. Jadi daripada nantinya itu Sinarjaya promosi kenapa nggak nyoba aja sekilo gitu ya kan, dibuktikan tinta cair kenapa nggak beli aja seliter, seberapa ruginya sih beli seliter, seberapa ruginya beli 1 kilo tinta daripada menduga-duga bahwa ini saya ada promosi-promosi yang sifatnya hanya mencari keuntungan. Nah, nanti kalau ada sebagian orang yang pakai PP segala macam, sampai ngomong apa? Waduh Pak, saya menyesal katanya, saya nggak dari dulu dengar omongan Bapak. Ya nggak apa-apa. Ada sedikit usul juga Ya. di promosi tadi Pak. Ya, Kebetulan kan kita yang di Jogja ini, ya, ini posisi kita dengan Bandung terlalu jauh ya Pak. ya. Ada sedikit permasalahan yang saya rasa butuh jalan keluar. Ya. Dan kebetulan memang ada beberapa dari kita di Jogja yang pernah membeli 15-16 ya Pak ya. Ya. Nah ini kan udah masuk jadwal servis ya rata-rata. Bagaimana gitu? Ini kan usul saya.
satu kali mungkin tenaga servis dari Sinar Jaya dimainkan ke Jogja. Nanti ya mungkin apa yang perbaikan yang ada di Jogja kita perbaiki nanti ya dengan bayaran lah berapa atau semacam promosi, alhamdulillah banget kayak gitu. Mungkin saya dikirimkan teknisi ke sini. Kebetulan memang banyak Pak ini. Saya udah banyak dapat teman-teman yang kebetulan 1560 yang mulai bermasalah. Iya, dan yang nggak beli Sinarjaya juga bisa di servis. Ya. Nah, Pak, dalam hal ini saya mau menyampaikan sama Bapak. Itu ya Papa. Masalah kirim teknisi itu sebetulnya bukan hal yang terlalu berat. Tapi kan Pak, yang namanya penyakit mesin kan berbeda-beda. Ya. Pak. Tidak mungkin spare part kita bawa semua. Pak. Dan ada hal peralatan yang orang lain nggak tahu, dia pikir cuma ngotrek-ngotrek gitu. Itu ada hal yang menggunakan satu digital apa segala macam yang orang nggak miliki Pak. Makanya kenapa akurasi servis kita bisa lebih akurat, dan motonya Sinarjaya itu apa? Seusah mungkin mesin orang kalau bisa spare part jangan banyak yang diganti. Itu moto kami. Munafik? Bukan. Karena Sinarjaya bukan service center. Sinarjaya menjual tinta cair, Pak. Kalau mesinnya terlalu banyak pengeluaran, orang belenger, Pak. Jadi kita usahakan seirit mungkin, seefisien mungkin supaya mesin orang jalan yang bisa kita akalin dulu. Nah, dengan pemantai itu memerlukan mesin, Pak. Mesin tadi itu gede, Pak, nggak bisa dibawa-bawa. Itu yang jadi masalah. Mungkin orang anggap, oh, susahnya apa sih? Ada sebagian orang gini, Pak. Saya telepon, saya beli mesin Sinarjaya, saya mau ganti timing belt. Beli timing beltnya, saya bilang, Pak, nggak segampang begitu kok. Saya bisa, fotokopinya saya bisa servis kok. Masa kata timing belt saya nggak bisa? Dia nggak paham, Pak. Itu 15160 atau WFC itu kalau pemasangan sedikit aja nggak benar, Pak, errornya kemana-mana, Pak. Itu, dan Bapak bisa rasakan rata-rata yang di servis Sinarjaya tidak seperti di servis center yang lain. Hari ini masuk, di 2 bulan kemudian sebulan lagi masuk, nanti udah sini 2 minggu bawa masuk, oh nggak ada. Kita servis balikan lagi kepada satu standar daripada mesin Epson yang ori yang sebenarnya, sehingga usahakan mesin tadi itu nggak bulak-balik. Ya bahayanya gini Pak, coba oprek sendiri, kalau nggak panggil baru panggil Sinarjaya. Iya. Solder sendiri udah hancur baru udah bawa Sinarjaya kan gitu. Sinarjaya. Ini kendaraannya gitu. Iya, jadi repot. Ngegampangin, Oprek sendiri. dia ngegampangin seolah-olah itu mudah gitu, Pak. Solder sendiri Semudah. udah konsil baru Nah, bawa Sinarjaya. Kenapa saya minta mau mesin harus servis Sinarjaya? Bapak rasakan yang punya 15160 atau WFC, pada dipakai konter udah lebih daripada 100.000, 200.000, 300.000, Pak. Dia speed jadi pelan, Pak. Nah itu apa maksudnya? Itu minta di reset ulang, Pak. Reset ulang itu menggunakan mesin, menggunakan alat untuk dikembalikan supaya dia cepat lagi gitu, Pak. Nah ini mungkin mohon maaf bukan saya nggak bisa memenuhi, karena spare part yang dibawa pun itu pasti kan nggak tahu rusaknya yang mana gitu, Pak. Ini repotnya. Ya mungkin itu Salah ya, satu. pemahaman kita juga beda Pak. Ya. Pemahaman saya cuma apa yang diperbaiki ada di kepala teknisi dan bawa obeng satu. Iya. Bawa tas satu lah ya. Tas satu. Mur, baut satu lah ya. Udah selesai kan. Tapi kenyataannya memang nggak begitu. Rumit. Ya, karena mesin tadi itu sebetulnya, Pak, untuk saat ini kalau kopi center, Bapak jangan terlalu mengharap di mesin fotokopi. Ini saya cerita aja dulu. Oh iya Pak, maaf ya. Karena mesin fotokopi cukup satu aja, Pak. Nggak usah banyak. Ya, cukup satu aja. Karena masalahnya untuk menerima order yang ribuan atau ini, umumnya Pak, Bapak pakai mesin kecil tadi. Kalau mesin yang besar itu ribuan watt. Sedangkan ini cuma 18 watt, Pak. Nah, speed juga kita menggunakan ini, itu speednya cukup cepat. Itu dari satu Iya, 1 menit 40 lembar untuk yang hitam putih. Yang hitam putih 40 lembar. Jadi kalau Bapak menggunakan ini, menggunakan SDI, kosnya per lembar cuma 3 perak, Pak.
Jadi ini kalau Bapak masih mau berpikir kepada mesin-mesin besar, waduh Pak, sudah bukan zamannya lagi. Kenapa Sinarjaya nggak mau jual mesin fotokopi? Paling solusinya kalau ada punya unit satu itu ternyata berkendala, Bapak ambil unit lagi, biar itu kami bawa ke Bandung yang satu itu. Nah, yang baru. Kita memberikan solusi tadi, orang ngomong apa? Tuh kan, ujung-ujung Sinarjaya suruh beli Jualan mesin lagi nih ya. Jualan lagi. Tapi memang seperti ini Pak. Bapak kalau udah punya mesin 15160, belinya lagi ya, yang folionya aja. Yang folio aja. Ya, ya. Jadi nantinya kalau yang A3 orderannya ke WX 15160, yang folionya ya, Ya. karena apa Pak? Yang A4 itu bandalnya luar biasa. Speednya juga cepat ya Pak ya. Iya, Sama, sama Pak. Sama. Harga headnya juga sama, Iya. hampir sama. Jadi ini yang supaya mesin juga tidak diforsir habis-habisan, tapi Bapak juga punya cadangan yang ini. Tapi juga ada yang bisa dipandu. Kita pandu, Pak. Kita Tidak pandu. semuanya harus datang ke Bandung. Kayak Cuman, kemarin dari Purwokerto Pak, mengganti pidrol. ya, Itu kami kirim spare partnya, kita pandu dari Bandung bisa langsung jalan. Siapa? Punya sukses tapi bukan yang itu yang ada ibu-ibu siapa ya, Uni siapa gitu. Ada satu lagi yang Sukses nama kita itu kok. ya mana ada. Nama keluarga Iya. kita. Nah, jadi itulah Pak. Ada lagi Kita keluarga ini nih. bukan selalu Banyak keluarganya. monoton cari duit di spare part, Pak. Kalau boleh saya sumpah demi Allah Rasulullah, Pak. Saya nggak pernah kalau Bapak jangan tanya saya. Bapak diam-diam tanya teknisi saya semua. Ada 5. Ya, tanya. Apa yang saya perintahkan dalam ini? Kamu bantu saya dibikin pengeluaran spare part sekecil mungkin. Karena dengan sekecil mungkin tadi dia merasa bahagia. Nah, dengan bahagia tadi mesin itu jalan, tinta kita kan hidupnya dari tinta cair. Dari tinta cair inilah kita cari uang. Iya, iya. Jadi Bapak seperti punya mobil, ya beli bensin gitu Pak. Ya Bapak kalau mau ngirit bensin ya mesinnya jangan, mobilnya jangan dipakai. Ya itu ya keterlaluan kalau udah gitu modelnya. Ya mau makan nggak mau buang gitu kan. Kalau Nah. matikan kompor malam. Ya, iya betul. Sebelum ya. Jadi on lagi saya nanti kan. Iya benar-benar. Jadi itulah kalau bisa seirit mungkin. Dan apa? Bapak lihat servis di dunia mana Pak? Di pelosok dunia mana yang mesin orang setelah diservis dibersihin Pak? Saya mau tanya Pak. Saya tuh nggak tahan lihat mesin orang kotor Pak. Dan saya nggak mau mesin orang tuh servis setengah-setengah. Kalau orang lain servis itu Pak, hari ini masuk duit lagi kan, besok biar masuk lagi Pak, duit lagi, Iya. besok biar masuk lagi duit. Jadi ajang apa? Ajang untuk morotin uang orang. Ini macam apa kerja seperti ini? Kampungan banget. Ya kalau bagi saya udah bilang, kamu servisin mesin baik, berarti kamu juga ikut ibadah. Ya, kamu juga ikut ibadah. Kamu makin kamu memberikan keuntungan bagi saya, kamu juga ikut dosa saya bilang. Udah, jujur aja saya bilang. Ngambil pemahaman yang diridhoi, jangan yang seperti semua dulunya. Makanya spare part kita semua ori Pak, nggak ada spare part cabutan. Hari ini baru datang lagi Pak spare part. Pak tahu nggak? Di Epson saya tuh udah di blacklist, nggak dikasih spare part udah 2 tahun. Karena apa? Tinta cair saya bikin dia turun 1 kontainer dalam 1 bulan. Omsetnya Epson itu per bulan 1 kontainer hilang sama Sinarjaya. Maka dia nggak kasih spare part biar apa? Yang sudah terjual 800 unit biar semuanya mangkrak semua Pak. Saya nggak bisa akal. Saya teleponin teman-teman saya yang dari Filipina, yang dari Cina, yang dari Hong Kong, yang dari Thailand, yang dari dari
sebagian dari Rusia itu, ya teman-teman saya bilang, saya minta pesan kamu spare part bantu saya. Kalau bukan itu Pak, mesin itu semua mangkrak Pak, itu nggak bisa diperbaiki. Nah setelah saya spare part datang, Epson datang, manajer spare partnya, Pak silaturahmi. Saya bilang silaturahmi atau pengen menyelidiki spare part saya dapat dari mana? Masih ada nggak? Iya masih ada. Ya, saya bilang, Dari Cina bisa ada Pak barang-barang spare part. ya itu link tertentu, link tertentu. Nggak semua bisa ngambil, dan semua juga tidak bisa sesukanya dapat spare part itu. Ya, Ada makanya link. saya sekali order misalnya timing belt 100, itu paling datang di satu negara tuh 5, 10, 20 paling banyak. Nah, dia di negara yang lain, negara ini kita ngumpul ini. Kalau enggak Pak, nggak bisa layanin itu semua mesin yang udah dijual saya. Iya, iya. Nah, Epson tuh ingin saya mati itu Pak. Jadi dia nggak kasih spare part biar semua image pada Sinarjaya itu wah nggak benar gitu kan, wah, tidak tanggung jawab segala macam. Nah, servis di tempat lain Pak. Itu Epson itu rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan baru selesai Pak. Iya. Ini bukan kata saya Pak.